Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bukti audit dengan anggota Rizky Imanullah dengan NIM 19142161, Qurratul Uyun dengan NIM 19142166, Dina Tunisa dengan NIM 19142193. Langsung saja. Sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, auditor mengumpulkan bukti audit. Meskipun catatan akuntansi menyediakan bukti audit yang cukup untuk mendukung pendapat auditor, namun catatan tersebut bukan merupakan satu-satunya bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Auditor juga mengumpulkan bukti audit dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penghitungan fisik, sediaan, pengajuan permintaan keuangan, dan mendapatkan bukti dari berbagai sumber di luar perusahaan klien. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklarifikasikan berdasarkan penggolongan besar berikut ini. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit bagi laporan keuangan yaitu untuk mendapatkan nilai kewajiban atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Dalam kewajiban dan kelayakan ini juga terdapat dalam prinsip akuntansi yang dapat tercerminkan pada opini audit. Standar pekerjaan lapangan ketiga. Pembahasan tentang bukti audit ini didasarkan atas standar pekerjaan lapangan ketiga yang berbunyi, bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Ada 4 kata penting dalam standar tersebut yang perlu dijelaskan, yaitu 1. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Data akuntansi adalah salah satu tipe bukti audit. Yang kedua, cukup atau tidaknya bukti audit. Ini berkaitan dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit yaitu materialitas dan resiko, faktor ekonomi, ukuran, dan karakteristik populasi. Yang ketiga, kompetensi bukti audit. Ini berhubungan dengan kualitas dan kendala data akuntansi di informasi penguat. Yang terakhir, bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Kata penting lain yang terdapat dalam standar pekerjaan lapangan adalah sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pekerjaan lapangan ketiga ini tidak mengharuskan auditor untuk menjadikan bukti audit yang dikumpulkannya sebagai suatu dasar yang absolut bagi pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan auditan. Dasar yang layak berkaitan dengan tingkat keyakinan secara keseluruhan yang diperlukan oleh auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
Pertimbangan auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan, mutu, dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Selanjutnya, integritas manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas asersi yang tercantum dalam laporan keuangan. Manajemen juga berada dalam posisi untuk mengendalikan sebagian besar bukti penguat dan data akuntan yang mendukung laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integrasi manajemen. Yang ketiga, kepemilikan publik versus terbatas. Umumnya, auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan teratas. Yang terakhir, kondisi keuangan. Umumnya, jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan proses pengkebangkrutan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur akan meletakkan kesalahan di pundak auditor karena kegagalan auditor untuk memberikan peringatan sebelumnya mengenai memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Dalam keadaan ini, auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, tipe audit. Tipe audit dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama tipe akuntansi, yang kedua tipe informasi penganut. Nah, tipe akuntansi terdapat dua, yaitu pengendalian intern dan catatan akuntansi. Nah, pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi. Selanjutnya, catatan akuntansi sebagai bukti seperti jurnal, buku besar, dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang digunakan oleh klien untuk mengolah transaksi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan. Nah, yang termasuk dalam tipe informasi penganut, yaitu bukti fisik, adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Yang kedua, bukti dokumenter. Tipe bukti audit yang paling penting bagi auditor adalah bukti dokumenter. Tipe bukti ini dibuat dari kertas bertulisan huruf dan atau angka atau simbol-simbol yang lain. Selanjutnya, perhitungan sebagai bukti. Perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor untuk membuktikan ketelitian perhitungan yang terdapat dalam catatan klien merupakan salah satu bukti audit yang bersifat kuantitatif. Bukti lisan. Dalam melaksanakan audit, auditor tidak berhubungan dengan angka, namun berhubungan dengan orang, terutama para manajer. Oleh karena itu, dalam rangka mengumpulkan bukti audit, auditor banyak meminta keterangan secara lisan. Selanjutnya, perbandingan dan rasio. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam tahun sebelumnya. Jika terdapat perubahan yang bersifat luar biasa, diadakan penyelidikan sampai auditor memperoleh alasan yang masuk akal mengenai penyebabnya. Yang terakhir, bukti dari spesialis. Spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Contohnya pengacara, insinyur sipil,
geologis, penilai atau appraisers. Selanjutnya akan disambung oleh Dina Tunisa. Baik, di sini ada prosedur audit. Standar pekerja lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh seorang auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit. Jadi prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut itu meliputi inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Yang kedua ada pengamatan. Jadi pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Lanjut, yang ketiga itu permintaan keterangan. Jadi permintaan keterangan itu merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Jadi bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan atau bukti dokumenter. Yang keempat ada konfirmasi. Jadi seperti yang telah diuraikan ya, konfirmasi itu merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang bebas. Yang kelima ada penelusuran. Dalam melaksanakan prosedur auditing ini, seorang auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen. Dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Jadi prosedur audit ini terutama ditetapkan terhadap bukti dokumenter. Keenam ada pemeriksaan, terus ada perhitungan. Prosedur audit ini menghitung fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau kesediaan di tangan. Terus bertanggung jawab semua informasi bernomor urut acak. Yang ke-8 ada scanning, yang ke-9 ada pelaksanaan ulang, serta yang terakhir yaitu teknik audit perbantuan komputer. Jadi bila mana catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan komputer dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan di atas. Baik, di sini ada situasi audit yang mengandung resiko yang sangat besar. Dalam situasi tertentu, resiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Oleh karena itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung risiko besar seperti pengendalian intern yang lemah. Jadi pengendalian intern dalam itu menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam situasi yang pengendalian intern dalam suatu bidang lemah, auditor harus waspada dan mengumpulkan suatu bukti audit rinci yang lain yang dapat mengganti bukti-bukti yang dihasilkan oleh pengendalian intern yang lemah tersebut. Terus yang kedua yaitu kondisi keuangan yang tidak sehat. Jadi suatu perusahaan yang mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi utangnya akan mempunyai kecenderungan untuk menunda menghapus piutang yang sudah sulit untuk ditagih atau kesediaan barang dagangnya yang sudah tidak laku dijual, atau lupa mencatat utangnya. Jika hal ini mungkin terjadi dalam perusahaan yang keadaan yang ke dalam keuangannya yang baik. Terus selanjutnya yaitu ada manajemen yang tidak dapat dipercaya.
Jadi sebelum menerima suatu perusahaan sebagai klien, auditor publik harus memperoleh informasi mengenai latar belakang atau riwayat direktur dan para manajernya. Jadi auditor harus waspada terhadap manajer yang bertanya-tanya lisannya terhadap sebagai atau keseluruhan tidak benar. Selanjutnya itu ada penggantian auditor, terus ada juga perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, serta usaha yang bersifat spekulatif. Jadi auditor yang dilaksanakan audit terhadap laporan keuangan yang kegiatannya dalam usaha yang sifatnya spekulatif akan menghadapi resiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya relatif stabil dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada transaksi perusahaan yang kompleks. Jadi klien yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung resiko besar auditor bila dibandingkan dengan klien yang kegiatannya bersifat konvensional. Selanjutnya ada keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Jadi ada 4 keputusan auditor dalam mengambil keputusan saat mengumpulkan bukti audit. Yang pertama ada perencanaan prosedur audit yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti audit. Jadi seorang auditor itu menggunakan prosedur audit. Contoh prosedur audit disajikan dihimpun penerimaan kas yang belum disetor pada tanggal neraca atau awasi uang kas tersebut sampai dengan saat penyetoran ke bank. Yang kedua, menentukan besarnya stempel. Jika prosedur audit telah ditetapkan, auditor dapat menentukan besarnya stempel yang berbeda dari suatu unsur dengan unsur yang lainnya dalam populasi yang sedang diperiksa. Jadi, keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Besarnya sampel akan berbeda-beda di antara audit yang satu dengan audit yang lain. Terus selanjutnya itu penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Serta yang terakhir itu jadi menentukan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur auditing. Karena audit terhadap laporan keuangan meliputi suatu jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Maka auditor dapat mulai mengumpulkan bukti audit segera setelah awal tahun. Dan karena audit biasanya baru dapat diselesaikan beberapa minggu atau bulan setelah tanggal neraca, maka prosedur audit dapat digunakan pada waktu tahun yang diatur. Baik, selanjutnya itu ada hubungan antara asersi manajemen dalam laporan keuangan, tujuan khusus audit, dan pengujian substansif. Di tujuan khusus audit itu yang pertama keberadaan atau kejadian. Jadi sedia yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada. Jadi pengujiannya itu mengamati, menghitung fisik tersedia, mendapatkan konfirmasi atas kesediaan yang ditempatkan di lokasi luar perusahaan. Terus ada juga kesediaan merupakan unsur yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam kegiatan normal bisnis. Terus ada kelengkapan. Jadi kesediaan meliputi suatu produk, bukan buku dan bahan penolong, dan bahkan lebih pakai yang ada di tangan perusahaan. Terus yang selanjutnya itu kuantitas kesediaan meliputi semua produk, bahan baku dan bahan penolong dan bahan habis pakai yang dimiliki oleh perusahaan yang masih dalam pekerjaan maupun disimpan di lokasi luar perusahaan. Yaitu ada juga hak dan kewajiban. Entitas memiliki hak milik secara hukum atau hak milik serupa terhadap kesediaan. Jadi kesediaan tidak mencakup unsur yang telah
tagihkan kepada customer atau dimiliki oleh pihak lain. Selanjutnya ada penilaian atau alokasi. Jadi kesediaan dinyatakan secara semestinya pada costnya, kecuali jika harga pasarnya lebih rendah. Jadi unsur kesediaan yang lambat berputar, berlebihan, rusak, dan usaha yang dimasukkan ke dalam kesediaan telah diidentifikasi. Terus ada penyajian dan pengungkapan. Jadi penyajian digolongkan dengan semestinya dalam neraca sebagai aktiva lancar. Golongan besar, sedia, dan dasar penilaiannya diungkapkan secara memadai dalam laporan Demikian keuangan. pemaparan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.